Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Basit Wahyudi. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai pemeriksaan dan perawatan baterai pada kendaraan ringan. Untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai, ada beberapa media dan peralatan yang kita gunakan. Media yang kita gunakan adalah baterai itu sendiri, ini adalah baterainya. Kemudian peralatannya, kita membutuhkan, ini adalah hidrometer yang akan kita gunakan untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai. Selanjutnya, ini adalah alat ukur multitester. Multitester yang kita gunakan adalah multitester digital yang akan kita gunakan untuk mengukur tegangan baterai. Selanjutnya, amplas yang kita gunakan, amplas halus, digunakan untuk membersihkan terminal baterai. Selanjutnya ada majun untuk membersihkan media dan peralatan yang digunakan. Kemudian ada lagi air destilata, kita gunakan untuk menambah volume elektrolit jika kurang. Terus kemudian ada nampan stainless untuk menaruh tutup atau komponen-komponen pada baterai. Tidak lupa menggunakan sarung tangan karena sifat dari elektrolit baterai itu sendiri korosi. Jika terkena tangan akan terasa gatal. Untuk menghindari hal tersebut maka kita menggunakan sarung tangan. Langkah pertama sebelum dilakukan pemeriksaan baterai, maka kita harus membersihkan baterai terlebih dahulu dengan menggunakan majun. Kita bersihkan dulu kotak baterai. Jadi ini semuanya kita bersihkan. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa komponen yang terdapat pada baterai. Yang pertama ini adalah terminal baterai. Ya. Di aki ini ada terminal, terdapat dua terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Selanjutnya ada kotak baterai, ini adalah kotak baterai. Berikutnya ada tutup ventilasi baterai. Ya, ini dinamakan tutup ventilasi baterai. Jumlahnya ada 6. Untuk spesifikasi baterai yang saya gunakan adalah 36B20R. Berikut penjelasan dari spesifikasi baterai yang saya gunakan. Berikut ini adalah kode spesifikasi baterai yang akan kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah bagian atas 36B20R dan bawah adalah NS40Z. Bisa dilihat terdapat 4 pengkodean, yaitu angka 36, B, 20 dan R. Yang pertama, angka 36 menunjukkan kemampuan baterai. Pada tabel dapat dilihat bahwa angka 36 menunjukkan kapasitas 5 jam sebesar 28 ampere hour. Yang kedua, huruf B menunjukkan lebar dan tinggi baterai. Pada tabel ditunjukkan bahwa huruf B memiliki lebar 203 mm dan tinggi 127 atau 129 mm. Angka 20 menunjukkan panjang baterai. Panjang baterai secara kasar ditunjukkan dalam satuan cm. Sebagai contoh, angka 20 pada kode pengenalan baterai artinya panjang baterai ialah 20 cm. Kemudian yang keempat adalah huruf R, menunjukkan posisi terminal positif. Posisi terminal positif baterai ditunjukkan oleh R sisi kanan dan L sisi kiri. Berarti baterai yang kita gunakan memiliki sisi positif sebelah kanan. Selanjutnya kita akan melakukan namanya pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan visual. Ya. Visual berarti kita cukup mengamatinya saja. Yang pertama adalah pengamatan visual pada kotak baterai. Selain di visual, kita juga melakukan perabaan pada kotak baterai. Apakah kotak baterai dalam kondisi datar atau menggelembung?
Kalau menggelembung, berarti kemungkinan baterai dalam kondisi aus. Pemeriksaan yang kedua adalah terminal baterai. Kita periksa dari kotor atau rusak, ya, kotor dan rusak. Kita perhatikan apakah terdapat kotor jamur biasanya berwarna putih atau tidak. Jika iya, maka bisa kita lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas. Seperti ini. Selanjutnya kita melakukan periksaan apakah terminal dalam kondisi rusak atau tidak. Masih utuh, tidak patah. Kesimpulan, terminal baterai dalam kondisi baik. Pemeriksaan yang ketiga adalah volume elektrolit baterai. Bisa kita lihat pada kotak baterai terdapat indikator upper dan lower, ya, upper dan lower. Volume kita jaga pada batas upper. Jika volume pada garis bawah lower, maka kita melakukan pengisian berupa penambahan air destilatan. Dengan cara kita buka terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita buka, kita lihat dulu volumenya dengan cara diguncangkan. Nanti akan terlihat batas permukaannya seperti ini. Akan terlihat batasnya di sini. Jika ternyata kurang, kita bisa menambahkan air destilasi seperti ini sampai batas garis upper. Jika sudah, bisa kita tutup kembali. Baik, selain ketiga tadi, kita akan melakukan pemeriksaan yang keempat visual, yaitu adalah tutup ventilasi. Apa saja yang diperiksa pada tutup ventilasi ini? Yang pertama kita periksa adalah karet dari perapat ini, apakah rusak atau tidak. Jangan sampai karet dalam kondisi putus. Kalau putus berarti harus diganti. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dari lubang ventilasi. Yang kita ketahui bahwa lubang ventilasi ini sebagai saluran pembuangan udara saat baterai mengalami reaksi pada saat digunakan. Dengan cara kita terawang menggunakan cahaya seperti ini. Jika cahayanya tembus terlihat, kesimpulan lubang tidak tersumbat. Kita periksa ke 6 nama. 1. Kita periksa yang kedua. Ya, tidak tersumbat, karet dalam kondisi baik. 3. Tidak tersumbat, karet dalam kondisi baik. 4. Tidak tersumbat, karet dalam kondisi baik. Yang kelima, tidak tersumbat dalam kondisi baik. 6. Tidak tersumbat karet dalam kondisi baik. Jika tersumbat, maka kita bisa melakukan pembersihan dengan menggunakan udara bertekanan dari kompresor. Seperti ini. Nah, dengan menggunakan air udara dari kompresor, kita semprot seperti ini. Sudah? Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan pengukuran. Pengukuran pertama kita dapat menggunakan alat ukur multitester yang akan kita gunakan untuk mengukur tegangan pada baterai. Untuk selektor yang kita gunakan adalah DCV. Kenapa DCV? Kenapa DCV? Karena tegangan yang pada baterai adalah searah. Ya, selanjutnya kita taruh di sini. Ya. Saya taruh di sini biar terlihat. Nah, selanjutnya di multitester terdapat dua teslet, ya, merah dan negatif. Ya, merah dan negatif. Merah untuk terminal positif, hitam untuk terminal negatif. Kita hubungkan merah ke positif, hitam ke negatif. Terukur 12,53 volt. Sedangkan standarnya adalah 12 volt. Kesimpulan, tegangan baterai standar.
Kita rapikan. Pemeriksaan pengukuran yang kedua adalah pengukuran berat jenis elektrolit baterai dengan menggunakan hidrometer. Dengan cara kita masukkan hidrometer, pastikan bersih, kemudian masukkan. Kita pompa hidrometernya seperti ini. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah posisi dari pelampung. Pelampung tidak boleh menyentuh langit-langit dari hidrometer dan tidak boleh berada di dasar hidrometer. Ya. Harus mengapung seperti ini. Ya. Selanjutnya, pada saat membaca hasil pengukuran, usahakan mata berada segaris dengan permukaan elektrolit baterai. Ya, kita lihat terukur 1250. Sel yang kedua kita ukur terukur 1245. Kemudian yang ketiga kita ukur, kita baca hasil ukurannya 1250. Kemudian kita ukur sel keempat, terukur 1230. Sel kelima terukur 1245. Kemudian yang ketiga, yang keenam terukur 1220. Bagaimanakah hasil kesimpulan dari pemeriksaan berat jenis tersebut? Kita simak video berikut ini. Setelah kita melakukan pengukuran berat jenis baterai, maka didapat hasil pengukuran sebagai berikut. Setelah didapat, kita juga harus menghitung berapakah selisih berat jenis tertinggi dengan berat jenis yang paling rendah. Didapat angka 0,03. Kemudian kita bandingkan dengan tabel standar kondisi baterai. Bisa kita lihat berat jenis elektrolit yang kita ukur di antara angka 1250 sampai 1222. Dapat disimpulkan bahwa tidak perlu dilakukan pengisian. Dari sisi selisih berat jenis sendiri, dapat dilihat hasilnya adalah 0,03, sedangkan pada tabel ditunjukkan jika perbedaan berat jenis antar sel kurang dari 0,04, tindakannya adalah tidak perlu dilakukan pengisian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baterai dalam kondisi baik. Nah, jika sudah, maka kita dapat melakukan penutupan kembali lubang ventilasi. Ya. Pastikan pada saat menutup, tutup dalam kondisi lurus, tidak miring. Selanjutnya kita jangan lupa bersihkan dahulu. Biasakan dibersihkan setelah kita melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, bagaimanakah jika berat jenis elektrolit dalam kondisi tidak standar? Maka kita harus melakukan pengisian daya baterai dengan menggunakan, yaitu adalah mesin charger ini.
Bagaimana caranya? Di alat charger ini terdapat dua kabel ya, yang merah dan hitam. Merah untuk positif, hitam untuk negatif. Kita pasang seperti ini. Selanjutnya kita atur alat charger kita ya. Hidupkan dulu ya, seperti ini. Kemudian sebelum dihidupkan, kita atur dulu voltase yang kita gunakan, yaitu 12 volt ya, karena yang baterai atau aki kita gunakan adalah satu. Dengan satu baterai voltasenya adalah 12 volt. Kita atur seperti ini. Selanjutnya kita hidupkan ya. Selanjutnya kita tunggu sampai indikator pada jarum ini menunjuk angka 0. Kenapa ini 0? Karena memang dari hasil pengukuran tadi baterai ini dalam kondisi standar ya. Kalau sudah, kita matikan. Ya. Sekian dari kami pemeriksaan dan perawatan baterai pada kendaraan ringan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.